Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Syedi dan rekan saya. Amanda Aulia Safitri. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang peran oscillation dan frekuensi multiplier dalam sistem komunikasi modern. Nah, untuk subbab-subbabnya terdiri dari osilator radio, tentang konsep dasar teori umpat balik atau feedback, dan jenis-jenis osilator utama yaitu voltage, Berkeley, dan kristal. Selanjutnya juga ada konduktansi negatif, bagaimana komponen aktif membatalkan kerugian atau losses dalam sirkuit resonansi untuk mempertahankan osilasi. Ada juga osilator kristal tentang pentingnya stabilitas frekuensi tinggi dan peran kristal kuarsa atau quartz dalam transmitter modern. Selanjutnya terakhir ada pengganda frekuensi, yaitu tentang cara menghasilkan frekuensi pembawa karya tinggi dan sumber kristal frekuensi rendah. Sebelum itu, apa sih dimaksud dengan oscillation? Osilator pada pemancar radio adalah komponen yang menghasilkan sinyal elektrokariotik atau gelombang ke bawah pada frekuensi radio yang diinginkan. Nah, sinyal ini kemudian dimodulasikan dengan sinyal audio atau data lain, diperkuat dan dipancarkan melalui antena sebagai gelombang elektromagnetik. Osilator tersebut mengubah arus searah DC menjadi sinyal arus bolak-balik atau AC pada frekuensi yang sangat stabil. Untuk radio transmitter oscillator, rangkaian dual feedback amplifier yang digunakan sebagai bagian dasar komputer osilator. Pada rangkaian tersebut memiliki dua jalur umpan balik, yaitu umpan balik positif dan negatif. Umpan balik positif berfungsi untuk membangkitkan osilasi dengan mengembalikan sinyal output ke input dengan fase yang sama. Nah, sementara itu, umpan balik negatif digunakan untuk menjaga kestabilan amplitude, mencegah saturasi, dan mengontrol besarnya penguatan agar osilasi tetap stabil. Nah, dengan kombinasi tersebut, kedua umpan balik ini, amplifier mampu menghasilkan sinyal osilasi yang stabil, terkontrol, dan memiliki bentuk gelombang yang lebih bersih. Selanjutnya, ini ada juga konduktansi negatif. Negatif konduktor osilator adalah jenis osilator yang bekerja dengan menghasilkan konduktansi negatif atau MINJ, sering disebut MINJ, dari perangkat aktif seperti transistor atau FET, untuk mengimbangi rugi-rugi pada rangkaian resonansi LC. Ekivalen osilator yang terdiri dari konduktansi negatif, konduktansi rugi, induktor L, dan kapasitor C yang diparalelkan. Persamaan I sama dengan G0 ditambah Gn ditambah dengan SC ditambah dengan 1 dibagi SL dikalikan dengan V, menunjukkan total admittance rangkaian. Nah, osilasi dapat terjadi ketika Gn menutupi rugi-rugi Gn0 dan komponen L dan V berada pada frekuensi resonansi, yaitu ketika SG ditambah dengan 1 dibanding SL sama dengan 0. Nah, pada kondisi ini, rangkaian menghasilkan osilasi stabil. Nah, bisa dilihat, itu merupakan rumusnya dan juga rangkaiannya. G0 sebagai konduktansi rugi, Gn sebagai konduktansi negatif, dan Sc sebagai admittance kapasitor, juga ada 1 dibanding SL, merupakan admittance konduktor. Selanjutnya, masuk ke classical feedback theory. Nah, bisa dilihat itu merupakan persamaan dari feedback, teori feedback, yaitu A sama dengan N0 dibagi dengan ES, menghasilkan rumus yaitu A dibanding 1 dikurangi beta A. Nah, untuk teori umpat balik klasik, menurut teori umpat balik klasik ini, osilasi terjadi ketika sinyal output diumpankan kembali ke input dengan fase dan amplitude yang sangat tepat. Untuk kriteria Burghausen, untuk osilasi berkelanjutan loop gain dimutakkan dengan A, beta, itu harus lebih dari 1. Harus sama dengan 1.
dan pergeseran fase total harus 0 atau 2pi. Selanjutnya, ada general form of the oscillator. Ini adalah sebuah rangkaian osilator umum yang dapat dibentuk dengan 3 impedensi, Z1, Z2, dan juga Z3, dan sebuah penguat. Untuk osilasi sendiri ada X1 ditambah X2 tambah X3 sama dengan 0, yang artinya reaktansi total harus 0. X1 dan X2 harus memiliki tanda yang berlawanan. Dua konfigurasi praktis yang muncul. Yang pertama ada osilator Colpitts. Itu adalah dua kapasitor X1 dan X2 dan satu induktor X3. Sedangkan untuk osilator Hartley terdapat dua induktor X1 dan X2 dan satu kapasitor X3. Keduanya adalah implementasi langsung dari teori umpan balik. Untuk Colpitts dan Hartley, rangkaian seperti yang ada pada gambar. Untuk Colpitts menggunakan pembagi tegangan kapasitif, sedangkan untuk Hartley menggunakan pembagi tegangan induktif. Untuk selanjutnya ada osilator design for maximum power output. Di sini memodelkan perangkat aktif transistor tabung vakum sebagai jaringan dua pintu, two-port network, dan mendesain rangkaian embedding pasif untuk mengekstrak daya maksimum darinya. Perangkat aktif, misalnya transistor, dimodelkan menggunakan parameter Y, atau admitansi hubung singkat. Untuk rumusnya ada I1 sama dengan Y11 kali V1 ditambah Y12 dikali V2. Dan I2 sama dengan Y21 dikali V1 ditambah Y22 dikali V2. Yang menghasilkan P sama dengan V1 dikali I1 ditambah V2 dikali I2. Untuk rumus A sama dengan V2 dibagi V1 dengan mensubstitusi persamaan two-port, kita dapat mengekspresikan daya real atau PR sebagai fungsi dari parameter Y dan rasio tegangan. Selanjutnya ada crystal control oscillator. Ini berfungsi untuk mencegah interferensi antar stasiun radio. Frekuensi pembawa carrier harus sangat stabil. Sirkuit LC biasa mudah bergeser atau drift. Untuk solusi dari kristal kuarsa yaitu memanfaatkan efek piezoelektrik. Kristal bertindak sebagai sirkuit resonansi dengan faktor Q yang sangat tinggi. Q lebih besar dari 100.000. Pierce oscillator atau kristal menggantikan induktor pada topologi Hartley atau Colpitts untuk mengunci frekuensi. Untuk rangkaian kristal kontrol seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi multiple atau pengganda frekuensi. Di sini penjelasannya adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal keluaran dengan frekuensi yang merupakan kelipatan bilangan bulat atau harmonik dari frekuensi sinyal masukannya. Cara kerja dari pengganda frekuensi ini adalah prinsip berdasarkan pada penggunaan komponen nonlinear seperti diode varaktor atau transistor yang dioperasikan dalam mode nonlinear. Ketika sinyal sinusoidal dimasukkan ke rangkaian nonlinear, sinyal tersebut akan terdistorsi dan menghasilkan berbagai harmonik. Kelipatan frekuensi asli di samping frekuensi fundamentalnya. Rangkaian ini kemudian menggunakan filter seperti filter lolos pita atau bandpass filter untuk memilih harmonik yang diinginkan, misalnya harmonik kedua, ketiga, atau lebih tinggi, dan menekan frekuensi fundamental serta harmonik lainnya. Hasilnya adalah sinyal keluaran yang frekuensinya lebih tinggi dari masukan.
Untuk konsep dari pengganda frekuensi sendiri, mengapa sih dibutuhkan pengganda frekuensi? Karena kristal kuarsa menjadi sangat tipis dan rapuh pada frekuensi tinggi, sehingga sulit membuat osilator kristal stabil langsung di frekuensi carrier tinggi, misal 100 MHz. Setelah itu, strategi desainnya gunakan kristal frekuensi rendah yang kuat, misal 10 MHz. Lalu kalikan frekuensinya menggunakan sirkuit non-linear. Untuk analogi ayunan anak, Anda tidak perlu mendorong ayunan setiap siklus. Anda bisa mendorong setiap 2 atau 3 ayunan subharmonik dan ayunan tetap bergerak pada frekuensi alaminya. Input merupakan dorongan lambat, sedangkan output merupakan osilasi cepat. Untuk rumusnya, seperti yang tertera pada PPT, frekuensi F sama dengan 1/2pi akar 1/G. Sedangkan ada juga frekuensi sama dengan 1 dibagi 2pi akar LC. Selain itu, terdapat rangkaian kelas C amplifier yang merupakan pengganda frekuensi pada dasarnya adalah penguat kelas C. Konduksi sempit, transistor hanya aktif kurang dari setengah siklus atau kurang dari 180 derajat. Selain itu, efisiensi tinggi. Arus mengalir hanya saat tegangan kolektor rendah atau minim disipasi panas. Selain itu juga ada distorsi harmonik, yaitu output arus kaya akan harmonisa 2F, 3F, dan seterusnya, yang justru kita butuhkan untuk penggandaan. Untuk contoh gelombang kelas C, ada pada gambar tersebut. Selain itu ada converting the class C amplifier into a frequency multiplier. Ini untuk mengubah penguat kelas C menjadi pengganda frekuensi. Modifikasi utamanya terletak pada rangkaian tangki resonansi atau LC di bagian keluaran. Pertama, penyetelan ulang rangkaian tangki LC. Pada penguat kelas C, biasa rangkaian tangki atau filter LC paralel disetel. Diresonansi pada frekuensi masukan dasar input sub input and sub input V input untuk merekonstruksi gelombang sinus pada frekuensi yang sama. Untuk fungsi pengganda frekuensi, rangkaian tangki harus disetel pada frekuensi harmonisa yang diinginkan. V output sama dengan N kali V input sub output N sub equals cap N cross sub input N sub F output sama dengan N kali V input, di mana N adalah bilangan bulat, misal 2X, 3X, dan lain-lain. Pemilihan faktor penggandaan. Meskipun penggandaan teoritis hingga harmonisa yang lebih tinggi dimungkinkan, penggandaan frekuensi 2 kali atau 3 kali adalah yang paling umum dan efisien secara praktis. Semakin tinggi faktor N, semakin rendah daya keluaran yang efisien. Selain itu, memastikan sinyal masukan yang cukup. Sinyal masukan harus cukup kuat untuk mendorong transistor ke dalam mode operasi non-linear yang menghasilkan pulsa arus tajam yang diperlukan untuk menghasilkan harmonisa yang kuat. Selain itu ada optimalisasi beban. Rangkaian tangki yang disetel berfungsi sebagai filter
Filter pita sempit hanya meloloskan frekuensi harmonisa yang diinginkan ke beban, sambil menekan frekuensi masukan desak dan harmonisa lainnya. Penyesuaian impedansi beban mungkin diperlukan untuk efisiensi transfer daya maksimum pada frekuensi keluaran yang baru. Nah, untuk kesimpulannya, osilator merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem komunikasi karena berfungsi sebagai pembangkit sinyal pembawa atau carrier dengan frekuensi yang stabil. Berbagai metode seperti negative conductance, feedback loop, dan rangkaian resonansi digunakan untuk mempertahankan osilasi sehingga sinyal dapat dihasilkan secara kontinu. Meskipun terdapat beragam jenis osilator seperti Colpit, Hartley, maupun kristal osilator, semuanya bekerja berdasarkan prinsip yang sama, yaitu menyediakan energi umpan balik untuk mempertahankan resonansi pada satu frekuensi tertentu. Kristal osilator memberikan kestabilan frekuensi terbaik karena menggunakan resonansi kristal dengan faktor kualitas yang tinggi. Selain itu, dalam sistem komunikasi modern, frekuensi yang dibutuhkan seringkali lebih tinggi daripada yang dapat dihasilkan langsung oleh osilator. Oleh karena itu, digunakan frekuensi multiplier atau pengganda frekuensi untuk menggandakan frekuensi dasar menjadi frekuensi yang lebih besar. Komponen seperti kelas C amplifier digunakan karena mampu menghasilkan banyak harmonisa yang dapat dipilih menggunakan rangkaian resonansi LC. Kombinasi antara osilator dan frekuensi multiplier sangat penting untuk memperoleh sinyal dengan frekuensi tinggi dan stabil, sehingga sistem komunikasi dapat bekerja secara efisien, presisi, dan bebas interferensi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Cek masuk udah suaraku? Oh iya, masuk. Masuk kan? Nah, ini aku mau tanya, apa yang terjadi jika nilai komponen LC dalam osilator berubah karena kondisi suhu? Oh iya, baik. Saya akan menjawab. Nah, jadi perubahan suhu dapat mengubah angka induktansi dan kapasitansi. Jadinya frekuensi tersebut resonansi ikut juga bergeser. Nah, efek ini disebut frekuensi drift. Karena itu, sistem komunikasi lebih memilih kristal atau rangkaian kompensasi suhu atau DGXO untuk mempertahankan frekuensi tetap stabil. Nah, sudah menjawab, Mas Farhan? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, silakan Mas Bagus. Aku ingin tanya tentang tadi kan bahasnya osilator ya. Dampak osilator jika menghasilkan noise yang terlalu besar itu apa? Gitu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagus. Jadi, dampak jika osilator menghasilkan noise yang terlalu besar, yaitu noise dapat memperlebar spektrum sinyal carrier yang membuat kanal komunikasi lebih rentan interferensi dan menurunkan kualitas modulasi, terutama pada sistem digital seperti GPSK atau OFDM. Kurang lebih seperti itu, apakah menjawab? Cukup, terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.